kuduskan, sucikan, layakkan kami, supaya firman-Mu boleh menjadi hidup, boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan terus menuntun langkah-langkah kami untuk diambil, boleh dibawa kepada pendewasaan. Segala penghalang kuasa kegelapan yang coba menghalangi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau patahkan, kami tolak, kami usir, enyah keluar. Darah Yesus yang berkuasa di kamtu biribit radalai. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Ya, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita, Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa kini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bulan ini kita akan berbicara tentang kuasa pengurapan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Boleh saya minta tolong kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bergantian, kaum pria dengan saya ayat yang ganjil. Roh Kudus dijanjikan. Sama dengan saya, kaum pria, ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelumnya ia telah memberitahu. 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya. Hima sama-sama, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Kisah para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Dan Lukas dia adalah seorang tabib. Dan dia menulis bagaimana sejarah, ya, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sejak ia ada di dalam dunia ini. Dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama itu adalah Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas, dia telah menulis tentang segala sesuatu yang Yesus kerjakan dan apa yang diajarkan Yesus. Dan di dalam Kisah para Rasul ini, dia menulis kepada Theophilus sebagai temannya yang ada di Roma. Theophilus ini artinya sahabat Allah. Jadi, bicara tentang kitab Kisah para Rasul ini juga ditujukan kepada saya dan saudara sebagai sahabatnya Allah. Katakan amin. Dan ayat ini yang kita baca ini, bagaimana Lukas dia menulis selama Yesus sebelum terangkat ke sorga, maka selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi kadang-kadang dia ada, dia menghilang. Jadi semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada murid-muridnya. Untuk meyakinkan murid-muridnya supaya mereka belajar percaya bahwa Yesus dia adalah Allah yang hidup. Amin. Dia mau membuktikan kepada murid-muridnya. Dia tidak langsung bangkit, langsung naik ke surga, tidak. Tetapi selama 40 hari, dia menyatakan tanda, dia menyatakan sebuah pengajaran kepada mereka.
dia berbicara kembali mengingatkan tentang kerajaan sorga. Di ayat yang kedua berkata, sampai pada hari ia terangkat sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Katakan ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dia terus mengingatkan mereka. Sebagaimana Yesus sebelum ia mati dia berbicara tentang pengajaran tentang kerajaan Allah. Sesudah ia bangkit dia meyakinkan murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dia meyakinkan kepada mereka supaya mereka mendapatkan kepastian, keyakinan bahwa Yesus ia hidup dan dia hidup hingga sampai saat ini. Katakan amin. Nah, di ayat yang keempat dan kelima kita lihat ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang punya pengertian yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika di ayat yang keempat Yesus duduk bersama-sama dengan mereka, maka ada sebuah pesan, ada sebuah perintah kepada mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Dan kita akan pelajari ini. Karena apa yang dipesankan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang penting. Bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang penting. Dan itu yang diperhatikan oleh murid-muridnya, sehingga apa yang dikatakan Yesus setelah mereka melakukan, maka terjadi sebuah terobosan. Murid-murid mengalami kedahsyatan Tuhan, dan mereka menjadi pionir-pionir, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Pesan Yesus ini membawa supaya mereka mengerti bahwa tugas pelayanan mereka harus menunggu waktunya Tuhan. Jadi enggak langsung, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka pesan sampai waktunya tiba, di mana janji Bapa itu digenapi dalam hidup mereka. Nah, kita akan lihat ada 3 kebenaran yang perlu kita perhatikan dari apa yang dipesankan Yesus. Yang pertama, di ayat yang keempat, kita tolong baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Iya. Yang pertama di sini kita lihat bahwa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yang pertama di sini kita lihat kebenaran Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Saudara, kita tahu bahwa Yerusalem adalah sebuah kota yang dimana kita lihat pusat penginjilan pertama kali di Yerusalem. Dan dari situ maka menyebar pengajaran tentang kerajaan sorga. Nah, kita melihat di sini kenapa Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Karena ternyata Yerusalem sini punya pengertian. Dan pengertian ini sangat dalam kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Minta tolong baca Sakaria pasal 8 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Aku akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Kota setia. Dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ya, dari ayat ini kita melihat dari perjanjian lama bagaimana Yerusalem ketika direbut dan kemudian Daud yang merebut, lalu kemudian dijadikan itu menjadi kotanya Daud. Dan ternyata Yerusalem dikatakan adalah kota setia. Nah, kita akan belajar di sini bahwa Tuhan berbicara kepada mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Kita lihat dalam pengertian secara rohani karena Yerusalem bicara kota yang setia. Artinya dalam kehidupan kita jangan tinggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan.
Katakan amin. Karena kesetiaan itu sangat diperhitungkan Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara, itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau kata ini melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dalam pengertian saat sekarang ini bicara tentang jangan tinggalkan kesetiaanmu. Ayo kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Katakan amin. Iya. Setia dalam hal apa? Dalam hal ibadah, setia dalam hal doa, setia dalam hal kita membaca firman Tuhan, setia dalam hal kita melakukan perbuatan baik, melakukan firman Tuhan. Ayo tetap setia. Katakan sebelah kanan kiri, tetap setia. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan kesetiaanmu. Salomo mencatat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Minta tolong baca. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, jangan tinggalkan kiranya kasih dan setia. Jangan tinggalkan. Bahkan dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi harus melekat. Jangan kita lepaskan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang berlaku setia, Tuhan juga berlaku setia. Katakan amin. Kesetiaan kita akan diperhitungkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Pasti Tuhan punya maksud. Karena kota Yerusalem ternyata punya makna yang luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang ini, jangan sampai kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Amin. Allah tidak bisa dipermainkan. Orang yang setia pasti akan menerima balasannya. Kesetiaan kita pasti akan diuji, saudara. Kesetiaan kita, saudara, di mana kita akan dibawa pada proses-proses yang kadang-kadang membuat kita akan meninggalkan Yerusalem, meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena begitu banyaknya persoalan, oleh karena begitu banyaknya kesulitan yang seringkali datang dalam kehidupan kita. Tetapi saya bersyukur pagi hari ini, saya mau berkata, saudara adalah orang-orang yang setia. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saudara sedang membuktikan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Lewat ketaatan kita, lewat kesungguhan kita, lewat penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ini poin yang pertama, saudara, di hal Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang kedua, kota ini punya pengertian adalah kota kudus. Ya. Di Sakaria tadi katakan, dan gunung yang kudus. Yesus ketika dia dicobai, saudara, dia meninggalkan kota suci, yaitu kota Yerusalem. Yerusalem disebut kota suci. Dari 3 agama besar, Yerusalem dianggap suci. Kota yang ketiga paling suci. Ya, dari saudara kita, sepupu kita mengatakan mereka ada Mekah, Medina, ya kota suci, dan Yerusalem. Dan Yerusalem diakui 3 agama besar, Katolik, Kristen, dan Muslim, menjadi kota sucinya mereka. Itu sebabnya kita orang Kristen kiblatnya selalu ke Yerusalem. Perjanjian lama, orang kalau berdoa harus menghadap ke timur, ke Yerusalem, menghadapnya ke sana. Karena itu adalah kota kudus. Nah, jadi dengan kita melihat ayat ini, Yesus berkata, melarang mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mari saudara, kita jangan tinggalkan kekudusan. Kita harus belajar hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Karena Allah itu kudus. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita harus hidup kudus. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Tidak bisa melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita harus jaga kehidupan kita
supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Jangan sampai kita tinggalkan kekudusan. Kekristenan membawa hidup kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang kudus. Itu sebabnya ketika kita menyadari ada dosa dan kesalahan kita datang kepada Tuhan minta ampun. Kenapa? Karena lewat darah Yesus menguduskan dan menyucikan kita. Saat kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan dosa kita. Kita sangat bersyukur kita hidup di zaman perjanjian baru ini. Kita hidup di ujung akhir zaman. Ya, Allah sudah memberikan fasilitas lewat Yesus. Ketika kita melakukan dosa, kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita ambil perjamuan kudus, ya di sana kita lagi dibersihkan Tuhan. Kita dikuduskan Tuhan kembali. Katakan amin. Itu sebabnya kekudusan harus juga menjadi prioritas. Ya, kita harus ada di Yerusalem bicara kesetiaan, kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Kudus di dalam seluruh di dalam hidupmu, seluruh hidupmu. sama seperti Dia yang kudus, Sama seperti yang Dia telah kudus. memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sebabnya kehidupan kita diproses Tuhan. Supaya kita semakin dikuduskan Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita dimurnikan, supaya kita ada dalam kekudusannya Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan kekudusan. Kita jangan hidup seperti orang dunia yang begitu mudah dan gampang berbuat dosa. Sudah berbuat dosa, nggak bertobat lagi. Saudara, bicara pertobatan itu setiap hari. Ada yang di sini setiap hari nggak pernah melakukan kesalahan dalam satu hari? Kadang-kadang kita bisa berdosa dengan perkataan kita, ya kan? Kita ngomong kasar aja menghakimi orang itu udah dosa di hadapan Tuhan. Ya, pikiran kita yang ngeras saja itu sudah jadi dosa di dalam hati kita. Bagaimana Tuhan mau bekerja menyatakan kuasanya kalau dalam kehidupan kita nggak menjaga kekudusan, nggak menjaga kesetiaan. Ayat yang tadi kita baca bahwa berusahalah ya hidup kudus. Tuhan sudah menguduskan kita lewat darahnya. Tuhan sudah menguduskan kita lewat firman-Nya. Tuhan juga sudah menguduskan kita lewat peranan Roh Kudus. Tetapi ada bagian kita harus upayakan, saudara. Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Amin, saudara. Kemudian yang bagian C dikatakan Yerusalem itu adalah kota damai. Ya. Yerusalem itu ada dua kata di situ. Ya. Yerusalem. Yerusalem. Salem itu salom, damai. Ya, dalam bahasa aslinya Yeru itu Y itu tidak ada, Ir. Lalu kemudian dijadikan satu, ditambah Y, Yerusalem. Kota damai. Jangan saudara kita tinggalkan damai itu. Makanya Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Itu sebabnya orang mau cari damai di dunia, ya itu tidak akan bisa dinikmati. Kenapa? Karena itu hanya sementara. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, itu akan memberi kita kekuatan, walaupun kita dalam keadaan duka cita sekalipun, walaupun kita dalam keadaan tekanan sekalipun, maka kita akan mengalami damai sejahtera itu. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengupayakan damai sejahtera. Terutama di mana? Dalam rumah tangga kita. Karena yang lebih tahu kehidupan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Halo, halo, katakan amin. Saudara, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya jangan sampai kehidupan kita, saudara, ya tidak ada damai sejahtera. Enggak ada pemberesan di dalam dirinya dengan Tuhan.
maka pasti hidupnya tidak akan mengalami ketenangan. Banyak orang yang sudah boleh dikata secara manusia dia dipenuhi kebutuhannya secara jasmani, tetapi hidupnya nggak mengalami damai sejahtera, penuh ketakutan, kekhawatiran. Jadi orang yang meninggalkan Yerusalem, mereka hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Seperti ya, 2 murid Tuhan Yesus yang keluar dari Yerusalem. Mereka pergi ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka kehilangan pengharapan. Sehingga Yesus harus datang dan berjumpa dengan mereka dan meneguhkan mereka. Dan hari itu juga, malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka menceritakan pertemuan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pengertian Yesus melarang meninggalkan Yerusalem dalam pengertian rohani. Saudara, mari kita jaga kesetiaan kita, kekudusan kita. Jaga damai sejahtera. Ya, damai sejahtera bisa hilang oleh karena situasi dan keadaan, tapi kita harus cepat kembali datang. Seperti 2 murid di Emmaus. Mereka kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka cepat kembali ke Yerusalem. Ini poin yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, saudara, dikatakan di ayat yang keempat bahwa mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Ya, lalu kemudian dikatakan dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menanti apa? Janji Bapa. Menanti janji Bapa. Yang kedua bicara menanti janji. Ingat, Allah itu kalau dia berjanji pasti dikenapi. Walaupun prosesnya ribuan tahun. Kita lihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berjanji Tuhan akan mengirimkan juru selamat. Dan itu memakan waktu ribuan tahun sampai Yesus datang digenapi di atas kayu salib lewat kematiannya. Tapi ketika Yesus ada, Yesus berjanji kepada mereka, yaitu dia akan memberikan apa yang sudah dijanjikan Bapa. Ya, mari kita melihat di sini saudara, bicara tentang menanti, nanti kita lihat poin yang ketiga ya. Menanti berarti menunggu. Berarti dibutuhkan kesabaran. Karena kadang-kadang sudah dikasih Tuhan kita nggak sabar. Menunggu waktunya Tuhan. Menunggu janji Tuhan. Seringkali kita pakai kekuatan kita manusia. Karena kita merasa kok Tuhan nggak jawab-jawab doa saya. Ya akhirnya kita pakai kekuatan kita sendiri. Sehingga akhirnya ya kita harus diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang sulit. Ya. Bicara tentang sabar, menahan emosi, menahan keinginan, bertahan dalam keadaan sulit dengan tidak mengeluh. Itu yang namanya menanti dengan sabar. Menanti waktunya Tuhan. Bicara tentang menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Ya. Saudara, kalau umpamanya naik pesawat, lalu kemudian delay. Ya. Jadi pesawatnya dimundurin, saudara. Bayangin, kita akan merasa sangat lama di bandara, kita akan merasa bosan. Apalagi kalau dia mundur sampai 2 jam. Ya pasti kita akan merasa, waduh, di dalam hati ya nggak enak gitu ya. Apalagi kalau sudah dimundur sampai mungkin 1 hari, ya kita pasti akan mengeluh. Ya kita akan komplain dan lain sebagainya. Ya terjadi peristiwa di Amerika itu bandara udara itu ketika itu ditutup, tidak ada penerbangan. Ya kurang lebih 2 hari. Dan orang di sana kasihan ya, mereka terlantar ya. Ya walaupun mereka berusaha cari hotel di sekitar dan lain sebagainya, tetapi itu sangat membosankan. Dan ternyata diberitahu bahwa pesawat yang berangkat oleh karena ada gunung yang meletus dan tidak seperti Merapi gitu ya, berkabut, di sana enggak. Tetapi pasirnya tipis dan ternyata itu bisa merusak pesawat. Dan karena ada gunung meletus itu maka semua penerbangan ditutup dan mereka harus menunggu dengan sabar. Kalau enggak ya nanti akan mengalami kecelakaan. Nah bicara tentang menunggu,
Saudara, memang sesuatu yang membosankan, tetapi mari kita belajar untuk tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Katakan amin. Mari kita belajar pakai caranya Tuhan, jangan pakai caranya kita. Kalau kita pakai caranya kita, seringkali gagal. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Dan Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari tunggu dengan sabar. Amin. Ayo saudara bicara satu dengan yang lain, tunggu dengan sabar ya janji Tuhan. Haleluya. Apa yang sedang kita pergumulkan hari-hari ini? Ayo belajar menanti janji Tuhan dengan sabar. Ya, sabar. Ya. Kalau anak-anak muda yang belum ada pasangan, katakan kepada Tuhan, lagi OTW Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Tuhan punya cara. Tetap ajak setia. Tetap saja tunggu waktunya Tuhan. Lakukan saja bagian kita. Hendaknya kita tetap ada di Yerusalem. Katakan amin. Percaya setiap janji Tuhan akan digenapi. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Lot. Karena dia buru-buru mengambil sebuah keputusan. Lot ketika Abraham berkata kepadanya, kamu mau pilih daerah mana? Supaya tidak ada pertengkaran di antara kita. Karena kita ini adalah saudara, kerabat. Lot langsung lihat di lembah Yordan. Lalu dia katakan di sana. Saudara, secara mata jasmani kelihatannya apa? Menjanjikan karena lembah Yordan adalah tempat yang sangat subur. Dan di sana ada 2 kota yang makmur. Yaitu kota Sodom dan Gomora. Tapi ternyata di sana penuh dengan dosa, ya, dosa seks di sana. Dan Lot ke sana, selama dia tinggal di sana, dia tidak jadi berkat, sehingga akhirnya jadi masalah, ya. Saudara, di sana mereka diserang sampai malaikat Tuhan menyelamatkan mereka. Sodom dan Gomora dihujani dengan hujan belerang, api dibakar Tuhan. Saudara, Lot tanpa dia sadar karena dia buru-buru, dia pakai dengan mata jasmaninya. Tetapi Abraham, walaupun kelihatannya tanah kering, tapi apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saudara, kita melihat lagi Abraham pernah salah. Karena dia menunggu janji Tuhan begitu lama. Namanya sudah tua, sudah 90 tahun ke atas. Hingga akhirnya istrinya berkata, sudahlah ambil saja gundiknya. Dan akhirnya diambillah gundiknya. Dan apa yang terjadi? Lahirlah Ismail. Dengan lahirnya Ismail, saudara, apa yang terjadi? Karena Tuhan sudah berbicara bahwa dia seperti keledai liar, kambing liar, ya, kambing hutan. Makanya dia suka nanduk. Jadi sampai sekarang, ya, 2 agama besar ini seringkali terjadi masalah. Ya, ini gara-gara Abraham kenapa? Enggak sabar. Anak perjanjian siapa? Ishak atau Ismail? Ishak. Walaupun mereka banyak, tetapi anak perjanjian adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Iya. Saudara, kita melihat juga anak bungsu yang hilang. Karena dia cepat-cepat mengambil warisan yang sebenarnya belum waktunya. Sehingga dia harus mengalami apa? Kemiskinan. Saudara, mari dalam kehidupan kita belajar. Bukan berarti kami juga sebagai hamba Tuhan sudah benar semua. Kadang-kadang kami juga bisa salah. Ya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita belajar untuk tunggu waktunya Tuhan. Katakan waktunya Tuhan. Iya, waktunya Tuhan itu bicara tentang kairosnya Tuhan. Ya, jadi kalau bicara kairosnya Tuhan, saudara, itu pasti akan membawa terobosan dalam hidup kita. Itu sebabnya gunakan kesempatan. Mari kita tetap menunggu janji Tuhan. Nantikan janji Tuhan dengan penuh kesabaran. Katakan amin. Yang ketiga, dari kebenaran ini dikatakan mereka sedang menunggu janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Mari kita lihat dalam perjanjian lama, Yoel pasal yang kedua ayat 28.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku Aku akan mencurahkan ke atas rohku semua manusia. ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. ya. Jadi nubuatan dari perjanjian lama Tuhan sudah berbicara bahwa Tuhan akan memberikan atau mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Pada zaman itu belum terjadi. Nanti setelah Yesus datang dan Yesus meneguhkan akan janji itu, kita baca dulu lagi. Yeskiel 36 ayat 27. Yeskiel 36 ayat yang ke-27. Silakan. Rohku akan kuberikan diam di Rohku dalam akan batinmu, kuberikan diam di dalam dan aku batinmu. akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, Ya, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. ya. Kita bisa dimampukan melakukan perintah ketetapan Tuhan. Kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan itu karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ini sebuah janji yang sangat penting. Dan pada zaman Yeskiel itu belum terjadi. Nanti di zaman perjanjian baru itu dinyatakan. Kembali Yesus berjanji. Dia mengingatkan akan kembali akan janji Bapa itu. Yaitu bicara tentang Roh Kudus. Kisah 1 ayat yang ke-5 berkata dengan jelas, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Yesus sebelumnya dia sudah mengatakan kepada mereka bahwa kamu akan menerima janji Bapa itu. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan ayat ini. Dan aku, kata aku ini siapa? Yesus. Katakan apa? Akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Saudara, berarti yang kasih siapa ini? Yang kasih siapa ini? Yang ngirim siapa? Ya. Janji Bapa itu akan diberikan melalui Yesus. Makanya Yesus mengingatkan murid-muridnya, tunggu di loteng Yerusalem. Tunggu kamu di Yerusalem nih. Sampai kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Makanya kita lihat bahwa Lukas berkata bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa pembaptis agung Roh Kudus? Yesus. Jadi ini pesan yang sangat penting yang harus dialami oleh gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini, saudara. Kenapa? Karena peran Roh Kudus sangat penting artinya bagi kita. Ya, karena dengan Roh Kudus itu akan membuat kita dimampukan melakukan perintah Tuhan. Kalau dengan manusia jasmani nggak bisa. Tetapi dengan Roh Kudus kita akan dimampukan. Kita baca Yohanes 1 ayat 32-33. Perkataan Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian Yohanes memberi katanya, kesaksian katanya. aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di Tinggal. atasnya. Ya, terus? Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, kepadaku. jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Ya. dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, amin. Jadi Yohanes Pembaptis ini sudah mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Bahwa kalau kamu lihat ada Roh Kudus seperti ada burung merpati turun ke atasnya, dikatakan, maka dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis ketika Yesus mau dibaptis, dia berkata, aku sebenarnya tidak layak membaptis. Bahkan mengangkat sepatunya aja aku nggak layak. Tetapi Yesus berkata, biarkan hal itu untuk menggenapkan kehendak Allah. Ketika Yesus dibaptis,
maka dia melihat burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini menggenapi suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus bekerja setelah Yesus terangkat. Nah, jadi kita melihat di sini janji Bapa itu diberikan kepada murid-muridnya. Saudara, kita melihat bahwa ini sebuah berita yang sangat penting. Sebagaimana berita penting tentang keselamatan, karena bagian keselamatan di dalamnya ada pekerjaan Roh Kudus. Makanya gereja Tuhan harus minta Roh Kudus bekerja. Katakan amin. Saudara, mungkin kita tahu apa itu Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga. Kalau Yesus dia cuma datang kepada bangsa Israel, tetapi dengan peranan Roh Kudus dia akan bekerja secara jamak, enggak lagi pribadi. Saya dan saudara ketika berdoa Roh Kudus bisa bekerja dimanapun kita ada. Mau lagi duduk, mau di kamar mandi, mau dimanapun sedang jalan, Roh Kudus bisa bekerja. Dan ini merupakan janji Tuhan bagi kita gereja Tuhan sejak Yesus terangkat. Nanti kita akan bicara tema selanjutnya. Maka Tuhan menyertai dengan kuasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Saya rindu melihat jemaat-jemaat yang di tempat ini ngalami pengurapan Roh Kudus. Karena itu adalah janji. Janji Bapa. Nah, janji Tuhan kalau berjanji pasti dia akan berikan. Tetapi persoalannya, mau nggak kita mau tunggu dengan sabar? Mau nggak kita menjaga hidup kita dalam kekudusan? Mau nggak kita tetap menjaga hidup dalam kesetiaan? Mau nggak kita menjaga damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kalau dalam kehidupan kita, ya sukanya bertengkar terus, ada damai sejahtera nggak? Roh Kudus tidak akan bekerja. Kalau kita nggak hidup dalam kekudusan, bisa nggak Roh Kudus bekerja? Kalau hidup kita nggak setia, ya, bahasa Jawa bilang angot-angotan. Ya, gimana Roh Kudus bisa bekerja? Karena tidak nampak dari penyerahan hidup kita, kesungguhan kita. Orang yang betul-betul setia akan nyata kesungguhannya. Dia akan menghargai waktu Tuhan. Dia akan menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya sudah dikasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap ada di Yerusalem. Amin. Ayo, jaga kesetiaanmu sampai kita mengalami janji Tuhan. Saudara, rindukan janji Tuhan. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyerah sungguh-sungguh. Karena ingat bahwa Roh Kudus itu ya diberikan Tuhan. Itu bukan punya hamba Tuhan, bukan punya organisasi, bukan. Itu tergantung dari hati kita. Kalau sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Dan dia akan membersihkan kita, membaharui kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus. Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dan tidak menerima dia. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Amin. Kita baca ayat yang ke-26. 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Penghibur yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam namaku, dalam nama yang Yesus. mengajarkan segala akan sesuatu mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Roh kebenaran. Dia juga adalah roh penghibur. Dia sebagai roh penolong. Dia akan mengingatkan kepada kita akan segala sesuatu. Saudara, ini adalah janji Bapa yang Tuhan mau berikan kepada gereja Tuhan, termasuk saya, saudara. Yang sudah penuh Roh Kudus, terus ya tingkatkan. Saudara yang belum, terus minta supaya janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, mari kita terus ya
menanti dengan sabar akan janji Tuhan itu. Roh Kudus dia akan kirimkan untuk menolong kita. Katakan amin. Kita ini perlu ditolong. Mungkin suami, istri kita, anak-anak kita bisa menolong kita, tapi tidak bisa sampai ke dalaman hati kita. Yang tahu kita dengan Tuhan, dan yang bisa menolong Tuhan sendiri, karena dia tahu sampai niat hati kita yang paling dalam. Roh Kudus sangat dibutuhkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara, 3 kebenaran ini Tuhan ingatkan kepada kita, ya, jangan tinggalkan Yerusalem. Ayo, mari tetap setia. Katakan setia. Mari saudara tetap hidup kudus. Jaga hidup damai, sejahtera itu ada dalam diri kita. Amin. Kalau sudah mulai nggak ada damai sejahtera, ayo coba bereskan, minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat, datang kepada Tuhan. Kalau mulai ada yang tidak kudus dalam pikiran kita, mulai bereskan di hadapan Tuhan. Dengan kita isi firman Tuhan, doa menyembah Tuhan. Mari kita terus menunggu, menanti waktunya Tuhan di dalam kesetiaan kita. Ya, terus saudara minta supaya janji Bapa itu betul-betul dikenapi. Karena janji Bapa itu, Roh Kudus itu adalah kekuasaan dari tempat yang maha, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita akan dibuat menjadi orang-orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang akan terus dibawa Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan lihat sebuah klip bagaimana seorang dia belajar setia, ya, sampai akhir hidupnya, walaupun ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah. Ya, sebuah gambaran bagaimana mari kita tetap belajar setia di hadapan Tuhan. Mari kita belajar tetap terus mengerjakan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Apapun
Dia mau belajar setia untuk pegang salib sampai akhir hidupnya. Sampai Tuhan memanggil. Walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, dia mau belajar tetap setia. Tapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, lewat klip ini mengingatkan kepada kita, mari kita belajar setia sampai akhir hidup kita. Pertolongan Tuhan pasti satu saat akan Tuhan nyatakan tepat pada waktunya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala.